Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memimpin persekutuan kami, ibadah kami, pujian pengagungan kami, biarlah Tuhan dipuaskan, disenangkan, dan ajar kami Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik melalui pujian kami sehingga persekutuan kami makin berkenan di hati Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajarlah kami dengan firman-Mu sehingga hati kami makin menyerupai seperti Engkau, sehingga hidup kami boleh memuliakan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, hari ini temanya adalah bukan ikut-ikutan yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya akan membacakan dua ayat yang terdapat di pasal 14 ya. Lukas 14 ayat 26 dan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, tema kita bukan ikut-ikutan ya, tapi ada orang atau ada masanya orang suka mengikuti tren-tren yang ada dan itu sah-sah saja. Misalnya ya model rambut ya, zamannya saya tuh banyak yang rambutnya gondrong lalu di sampingnya dibikin seperti tangga, atau sekarang yang dibikin garis ya, itu yang buat laki-laki. Nah, yang buat perempuan ada apa? Heavy bang, blunt cops, segi, pixie, face framing layer dan lain sebagainya. Lalu juga ada model pakaian, ada yang suka kroket atau rajutan, sweat up, kepes, frigates, ruffle, ada juga yang plaits. Nah, yang bagi laki-laki ada yang zamannya saya itu celana baggy, semi baggy. Nah, sekarang modelnya slim fit. Model sepatu, zamannya saya tuh warrior ya, sepatunya capung, model yang security. Nah, itu banyak dipakai. Sekarang ada sneaker, ada sport ya, kalau yang perempuan ada statement heel, kitten heel, lalu juga ada wedges dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan permainan atau games ya. Zaman saya terkenal itu Pac-Man ya, ada Tetris. Dulu juga belum online ya, tapi sekarang Tetris sudah online. Ada Tamagotchi. Nah, ini yang nggak tahu bukan angkatan saya. Ada Winnie Sweeper, Solitaire ya, ada Ragnarok, dan sekarang ada Candy Crush Saga. Begitu terkenal yang disukai oleh ibu-ibu. Nah, semua hal di atas bisa diikuti. Nah, bagaimana menjadi murid Yesus? Apakah boleh ikut-ikutan? Apakah semudah mengikuti tren-tren yang tadi saya sudah sebutkan satu persatu? Saya akan jawab dengan poin satu dan selanjutnya sehingga kita bisa tahu ya, bisa atau tidak kita ikut-ikutan. Yang pertama, siapakah murid Yesus? Kata murid itu dalam bahasa Yunani itu matetes ya, yang berasal dari kata benda mantano yang artinya belajar. Di dalam perjanjian baru ya, kata matetes ini, murid ini banyak terdapat di dalam kitab Injil dan juga kitab Kisah Para Rasul yang dipakai untuk tiga hal. Yang pertama yaitu untuk 12 murid Yesus ini kita tahu. Lalu juga yang kedua untuk pengikut Yesus yang lebih luas. Ya, ada 7 murid Yesus yang lainnya. Kalau dalam firman Tuhan diutus berdua-berdua. Lalu yang ketiga itu murid-murid dari kelompok atau dari yang lain. Misalnya murid-murid orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis. Bagi orang Yunani ya, murid itu artinya orang yang sedang belajar mengikuti paham filosofi tertentu. Sedangkan bagi orang Yahudi, murid itu adalah orang yang sedang belajar praktek ya. Dia magang on job training dengan seorang rabi. Siapakah rabi itu? Rabi itu berasal dari kata reb yang artinya besar dan merupakan satu sebutan, satu kehormatan. Begitu dihormatinya seorang rabi itu, dia 11-12 dengan seorang budak. Cuman satu yang tidak dilakukan oleh seorang murid ya. Yaitu apa? Membuka tali kasut gurunya. Nah, itu perbedaan murid dengan budak. Cuman satu bedanya, yaitu tidak buka tali kasut. Karena membuka tali kasut itu ada pekerjaan seorang budak. Tapi seorang murid harus menempatkan diri seperti demikian. Lalu akhirnya kata reb ini ya berkembang menjadi artinya pada guru. Rabi itu adalah artinya guru saya. Dan akhirnya selanjutnya menjadi apa? Menjadi satu sebutan bagi guru Torah Yahudi.
Nah, para murid ini adalah orang-orang yang apa? Yang mengikuti ajaran dan mengikuti kehidupan daripada rabinya. Pertanyaan kita adalah, siapakah murid Yesus? Yesus sama dengan para rabi yang hidup pada waktu itu, yaitu dia memanggil, dia mengumpulkan murid-murid untuk menyertai dia. Tapi ada perbedaan antara Yesus dengan rabi-rabi yang ada pada saat itu. Dia memiliki konsep tersendiri mengenai siapa yang dapat disebut sebagai muridnya. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana menjadi murid Yesus. Nah, di dalam Lukas yang tadi sudah saya bacakan sebagian, pasal 14 ayat 25 sampai 33, dan nas yang lainnya kita akan paparkan kriteria bagaimana menjadi seorang murid Yesus yang pertama. Yaitu mengasihi Yesus lebih utama dari yang lainnya. Ayat 26 saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, membenci di sini, ya, ini adalah bahasa perbandingan yang artinya to love less atau mengasihi lebih sedikit atau menolak, reject gitu ya. Bila diperhadapkan dalam satu pilihan atau prioritas atau perbandingan kepada siapa kita boleh loyal. Konteks membenci sini adalah berbicara tentang kemelekatan, ya, keterikatan. Sifat dasar kita, sifat dasar manusia itu adalah apa? Melekat, terikat kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dekat, misalnya keluarga kita, ya. Lalu apa orang tua kita, papa kita, mama kita, ya, koko kita, adik kita, cici kita, dan lain sebagainya. Bahkan juga dengan apa? Materi. Keluarga, ayah, ibu, saudara, materi ini bisa sulit dilepaskan, bisa menjadi belenggu bagi kita, menghalangi kita untuk menjadi Kristus. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, kita tetap ya harus mengasihi keluarga kita, kasihi keluarga kita, ya. Kasihi papa kita, sayangi mama kita, kita peduli dengan koko kita, cici kita, ya. Kita mengasihi adik kita. Tapi pada waktu kita menjadi murid Yesus, Yesus menuntut kepada kita, ya, agar kita ini, ya, sungguh-sungguh. Yesus menuntut apa? Kesetiaan kita, kasih kita kepada dia lebih besar dari apa? Dari hubungan kasih sayang kita kepada yang lainnya, sekalipun itu kepada keluarga sendiri. Itu yang pertama, harus mengasihi Yesus lebih utama dari yang lainnya. Yang kedua, kriteria menjadi murid Yesus, yaitu apa? Yang kedua, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Ayat 27 saya bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, salib ini pada zaman Yesus dikenal sebagai satu alat ya dari apa? Kayu yang kasar. Untuk apa? Untuk menghukum mati para penjahat di bawah pemerintahan Romawi. Ini adalah satu hukuman yang sangat-sangat kejam. Jadi penjahat ini dihukum dengan alat kayu palang itu, dia harus apa? Memikul salibnya. Ya, dia pikul salibnya sampai apa? Tempat penyalipan. Lalu apa? Pergelangan tangannya diikat, pergelangan kakinya lalu diikat. Lalu apa? Tangannya dipantik, lalu apa? Kakinya juga dipantek, lalu dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Jadi pada waktu Yesus berkata ya kepada orang-orang yang mau mengikut dia untuk menjadi muridnya tentang pikul salib, artinya apa? Gambarnya seperti gambaran penderitaan salib yang mengerikan dan mematikan. Secara rohani ya, bahwa salib Kristus itu apa? Lambang penderitaan loh. Jadi kalau mengikut Yesus itu apa? Jangan takut menderita ya. Juga Pak, lambang dicemooh, dihina, ditolak, harus sangkal diri, dan juga Pak lambang kematian. Itu lambang salib daripada Kristus. Nah, kita harus memikul salib kita, nggak jauh. Seorang murid dengan gurunya. Kalau gurunya mengalami hal yang demikian, maka ada kemungkinan besar kita juga mengalami hal yang sama. Ya, artinya apa? Kita akan bisa menderita, kita bisa dicemooh, kita bisa apa? Dihina, kita bisa ditolak. Ya, kita harus menyangkal diri, dan bahkan kematian itu juga bisa terjadi kepada apa? Kepada diri kita. Itu yang kedua. Perlu pikul salib dalam mengikut Yesus, itu yang kedua. Yang ketiga, melepaskan diri dari segala miliknya. Ayat 33, saya bacakan.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya bahwa apa? Kita perlu mempertimbangkan ya secara matang terlebih dahulu sebelum apa kita mengikuti Yesus. Dalam ayat-ayat selanjutnya juga dikasih contoh ya. Kita tidak hanya apa sekedar emosi. Ya emosi yang sesaat ya kita coba-coba, kita ikut-ikutan enggak ya. Karena ongkos menjadi murid Yesus ini bisa saja apa? Kita bisa rugi secara materi ya. Pekerjaan kita bisa hilang. Hubungan keluarga bisa terputus. Ya, lalu apa kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, bahkan apa kita bisa kehilangan nyawa kita. Contoh misalnya Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ya, ini satu contoh dari Paulus saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Paulus meninggalkan apa yang menjadi apa? Apa yang menjadi kebenaran diri dia, ya mungkin menganggap diri paling benar, ya lalu menghinakan orang lain, ya lalu apalagi merasa jauh lebih rohani, lebih suci daripada orang yang lainnya, merasa lebih banyak tahu, lalu apa yang ditinggalkan? Kebanggaan diri. Ya Paulus ini kan dikatakan apa? Dari keturunan orang Yahudi asli, suku Binyamin, itu ditinggalkan tuh. Keberhasilan diri, kesuksesan diri itu mesti ditanggalkan, ya. Semuanya itu, mungkin pendidikannya, karirnya, ya, dan segala achievement yang ada di diri kita itu mesti apa? Ditanggalkan. Lalu apa? Interest diri itu adalah sampah, ya. Ini harus dijauhkan daripada diri kita waktu kita apa? Datang kepada Yesus, mengikut Dia, kita melayani Tuhan. Jangan ngomong ya, wah ini apa? Persekutuanku. Ini jemaatku, ini pelayananku, ini keberhasilanku karena aku maka ini berhasil. Ini adalah kepentinganku dan lain sebagainya. Itu mesti ditanggalkan. Itu adalah sampah. Bahkan di dalam Lukas 9 ayat 59 ayat 61 ada yang mengikut Yesus, dia apa? Mau menguburkan bapaknya dulu. Ya, Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana. Ada lagi yang mau minta izin pamitan apa kepada orang tuanya atau keluarganya. Lalu juga di Matius 19 ayat 21-22, ya ada seorang muda yang kaya mau mengikuti Yesus. Kata Yesus, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin. Dia renung-renung, ya akhirnya pas sedih. Kenapa? Hartanya banyak. Nah, kita mau jadi ikut Yesus, menjadi murid Yesus, kita harus apa? Melepaskan diri kita dari segala milik kita. William Borden waktu dia lulus SMA, bapaknya kaya luar biasa. Dia punya pabrik susu. Lalu dia berikan hadiah kepada putranya ini, yaitu William Borden, untuk jalan-jalan keliling dunia. Ya, diikuti oleh seorang pengantar. Lalu dia diberikan Alkitab oleh bapaknya kepada William Borden. Waktu dalam perjalanannya dia menikmati ciptaan Allah di dalam dunia ini. Dia baca firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada dia, memanggil dia untuk ikut Tuhan, untuk serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, akhirnya singkat ceritanya William Borden ikut Tuhan, serahkan diri. Dia kuliah, lalu dia tinggalkan segala sesuatunya, juga harta milik orang tuanya untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, untuk melayani Yesus. Di Alkitabnya di halaman pertama itu ditulis ada 6 kata ya yang sangat menginspirasi saya. Dia tulis begini, no reserves, no retreat, no regret. Tidak ada lagi yang menghalangi dia, ya. Tidak akan mundur dan tidak akan menyesal. Pada usia 26 tahun dia kena radang selaput otak, lalu dia tinggalkan dunia. Lalu ibunya pergi menjemput dia. Lalu dia lihat dekat Alkitab anaknya, ya. 6 kata yang tadi saya sebutkan. No reserves, no retreat, no regret. Ya, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak akan mundur, dan tidak akan menyesal melepaskan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri ini artinya apa? Membantah. Ya, membantah itu menyatakan bahwa seseorang itu tidak kenal. Seseorang itu tidak berhubungan dengan orang lain. Membantah itu melupakan diri sendiri atau kehilangan keinginan diri sendiri. Contoh misalnya, ya ini contoh yang nyata, yaitu apa? Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Artinya bahwa Petrus itu membantah loh kepada orang-orang sekitarnya bahwa dia itu mengenal apa? Yesus Kristus. Ya, Petrus ini membantah, ya, bahwa dia nggak kenal Yesus Kristus. Dia tidak berhubungan dengan Yesus Kristus. Ya, dia melupakan Yesus Kristus di dalam hidupnya yang dimana dia adalah murid daripada Yesus. Itu artinya apa? Membantah, menyangkal diri, membantah diri. Nah kalau keadaan Petrus itu diterapkan dengan diri kita, dengan Yesus, ya, dan itu terjadi kita ganti nih ya, Petrusnya maupun Yesusnya dengan diri kita sendiri. Jika kita sudah berhasil, maka itu yang dinamakan menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri itu juga bisa berarti berkata tidak kepada diri sendiri, terutama kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya kita diperhadapan nih, ada duit banyak banget gitu ya, dipercayakan kepada kita gitu ya, untuk melakukan satu proyek tertentu. Wah ini satu pergumulan yang luar biasa. Misalnya duitnya tuh ada satu triliun gitu. Wah itu kita bisa tergoda tuh. Ya, kita bisa tergoda dengan uang yang begitu banyak ya, karena kita punya kuasa atas dana itu. Nah, kalau kita mau menyangkali diri kita demi Kristus, demi kehendak Kristus, ya, kita tidak tergoda untuk mengambil ya uang itu untuk keperluan pribadi kita, maka kita artinya kita menyangkal diri dalam tanda kutip untuk tidak tergoda oleh keinginan itu untuk berbuat yang tidak baik. Kenapa? Kita memikirkan kehendak daripada Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu Pak, tetap dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah ini arti secara literal adalah, if you continue in my word, atau artinya jika kamu terus dalam firman-Ku. Pertanyaannya adalah, apa artinya terus dalam firman atau tinggal di dalam firman? Artinya apa? Terus belajar firman Tuhan. Orang yang berhenti belajar firman Tuhan itu pasti akan tersesat. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 27 mengatakan demikian. Berhentilah mendengar instruksi firman Tuhan, ya. Instruksi, anakku, dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Berhentilah mendengar disiplin firman Tuhan, anakku, dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Kalau kita berhenti belajar, kita akan tersesat. Seorang murid yang sejati itu harus senantiasa terus belajar firman Tuhan. Ya, dari kata murid tadi saya sudah mengatakan artinya belajar. Orang yang berhenti belajar itu tentu tidak bisa disebut seorang murid. Dia artinya berhenti sebagai seorang murid. Ingat bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, bukan ilmu saja yang cukup dipelajari sekali saja. Firman Tuhan itu adalah apa? Adalah makanan rohani bagi kita, dan tidak ada orang yang bagaimanapun kuatnya rohaninya yang lalu tidak membutuhkan makanan rohani lagi bagi dirinya. Jadi kita harus belajar firman Tuhan. Nah, di gereja kan ada proyek BGA ya, baca gali Alkitab ya. Alkitab kita selesaikan dalam 2 tahun. Jadi 2 tahun kita selesai. Nah, udah pada kirim jeruk belum? Ya. Terus jangan dibaca aja. Direnungkan. Ya. Bukan saja direnungkan, yang kedua adalah apa? Tetap dalam firman artinya apa? Kita percaya firman Tuhan. Ya. Kita percaya firman Tuhan ini yang di dalamnya banyak perintah, ada janji, ada berkat, ada larangan dan lain sebagainya. Kita percaya firman Tuhan itu artinya kita tetap dalam firman Tuhan. Bukan saja kita terus belajar firman Tuhan, bukan saja kita terus percaya firman Tuhan, tapi apa? Kita taat pada firman Tuhan yang ketiga, dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman di dalam hidup kita.
Tapi hari ini banyak orang yang hanya tertarik pada firman Tuhan saja, tapi tidak terus tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, kita tidak cukup memulai dengan baik atau tertarik atau suka pada firman Tuhan saja, tapi kita tidak maju dan kita tidak bertumbuh. Di dalam Matius 13 ayat 20-22 ya, bahkan di situ ada perumpamaan tentang menabur gitu ya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, datang burung, dimakanlah benihnya. Nah yang kedua, ada juga yang jatuh di mana? Jatuh di bebatuan, ya, lalu tumbuh sejenak aja, lalu apa? Layu. Setelah layu menjadi kering. Kenapa? Tidak berakar, ya. Lalu juga ada yang jatuh di semak-semak. Dia tumbuh tuh sama-sama, terus dihimpit sama semaknya, akhirnya Pak menjadi mati. Dan yang terakhir ada yang jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh 100 kali lipat lebih, tanahnya baik sekali. Nah, orang yang tidak tetap dalam firman Tuhan itu seperti yang tadi tuh, jatuh di apa? Di bebatuan, ya, jatuh di semak duri, ujung-ujung apa? Mati, meninggalkan, ya, firman Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya. Waktu lihat orang Kristen munafik apa dia mundur. Kalau lihat para pelayan atau mungkin hamba Tuhan, ya, dia kecewa, dia berhenti, ya. Tinggal di dalam firman Tuhan, dia berhenti apa? Tinggalkan kekristenannya. Ya, ada penderitaan, dia mundur, ikut Tuhan. Bahkan apa? Dia tertarik oleh apa? Oleh dunia ini. Dan bahkan juga ada kesibukan dia lupakan Tuhan. Bahkan ditarik ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya, dan bahkan apa? Akhirnya mungkin punya pasangan yang tidak mengenal kepada Tuhan. Orang yang tinggal terus di dalam firman Tuhan itu apa? Ada orang munafik, dia tetap ikut Tuhan. Dia tidak mudah dikecewakan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk juga orang-orang yang tanda kutip katanya percaya kepada Tuhan. Dia tidak mudah ditarik oleh dunia ini dan tidak melupakan Tuhan pada waktu dia sibuk. Dan tidak mudah ditarik ke pergaulan yang tidak benar dan bahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Ini namanya orang yang tetap di dalam firman Tuhan. Kriteria yang keenam, itu apa? Saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara yang terkasih, kita memang ya harus saling mengasihi. Bahkan kepada orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, kita harus saling mengasihi. Apalagi dengan saudara-saudara kita seiman. Kita harus lagi lebih mengasihi saudara kita yang seiman. Setiap orang Kristen wajib mengasihi sesamanya. Memang betul ya, ada orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan apa? Dia benci kepada kita. Bahkan apa? Dia berbuat jahat kepada kita. Ya, tapi kita tetap harus mengasihi dia. Memang susah untuk dilakukan kepada orang-orang yang demikian. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama saudara seiman kita, kita akan membuat saudara seiman kita juga lebih sukar lagi mengasihi kita. Namanya saling mengasihi. Saya mengasihi saudara seiman juga mengasihi kita. Nah kalau kita tidak mengasihi dia, dia akan lebih sukar mengasihi kita. Nah karena itu, marilah kita sama-sama ya, masing-masing bukannya memperhatikan kasih dari saudara seiman kepada kita, tapi apa? Kasih kita kepada saudara seiman. Ya, sesusah-susahnya kita harus belajar melakukan karena Yesus sudah melakukan bagi murid-muridnya dan bagi kita. Yesus itu sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Ya, bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus mengasihi kita. Ya, yang pertama tidak dengan kasih yang tidak egois, ya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita ya mungkin masih terselip dalam diri kita ya, kita berpikir apa yang dapat kita dapatkan gitu. Waktu kita mengasihi orang, kadang-kadang terselip keinginan itu, keinginan itu. Kebahagiaan apa yang saya bisa terima, ya. Lalu kalau saya nggak mengasihi, kesendirian apa yang saya derita? Nah itu bisa terjadi dalam diri kita. Ya, kita sering berpikir demikian. Apa yang akan dilakukan oleh kasih bagiku? Ya, bagi kebahagiaan diri kita sendiri. Tapi Yesus tidak pernah memikirkan dirinya. Keinginan satu-satunya adalah apa? Memberikan dirinya sendiri dan semua yang ia miliki untuk apa? Untuk mereka yang ia kasih ini. Ini namanya
Kasih yang tidak egois, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Lalu apa? Dia rela berkorban. Mati digantungkan di atas kayu salib. Lalu dengan apa? Kasih yang berpengertian. Dan bahkan apa? Dengan kasih yang mengampuni. Sekalipun muridnya, para pemimpin Yahudi, dia menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus, ya, mereka tidak pernah ada pada waktu dibutuhkan oleh Yesus. Sekalipun mereka buta, mereka enggak peka, mereka lamban di dalam belajar, mereka enggak punya pengertian, mereka itu pengecut, tapi Yesus tidak mendendam, ya. Tidak ada kegagalan yang ia tidak bisa ampuni, ya. Yesus tetap mengampuni mereka dan bahkan, ya, mati di atas kayu salib. Dan terakhir, Tuhan kita mengasihi dengan kasih yang praktis, bukan teoritis. Ya, dia sungguh-sungguh melakukan di dalam hidupnya, mengenapkan misinya dengan mati bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada satu masa hidup dua orang laki-laki, ya, dua orang laki-laki, adik dan kakaknya. Nah, kakaknya ini udah menikah, ya, punya istri, punya dua orang anak. Nah, mereka bekerja bersama-sama mengolah lahan yang sangat luas. Nah, begitu mereka olah lalu panen, hasilnya dibagi dua, ya. Jadi separuh buat adiknya, separuh buat dia atau kakaknya. Nah, sehingga ceritanya pada waktu malam adiknya merenung gitu. Wah, hasil panen lumayan ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia berpikir dalam hatinya, kakak saya kan punya istri gitu, anaknya ada dua, tanggungannya lebih banyak itu. Sebenarnya pembagian ini bagi dia nih kurang adil, seharusnya kakaknya harus terima lebih banyak. Nah, malam itu dia gotong tuh satu karung beras dari lumbungnya, dia gotong ditaruh di lumbung kakaknya gitu ya. Nah, kakaknya juga merenung pada malam itu. Panen ini cukup baik, dia bersyukur gitu. Tapi seperti pembagiannya juga nggak adil. Saya kan punya istri, punya dua anak. Kalau saya nanti tua, ada yang ngurus saya, ya, ada yang mungkin kasih makan saya gitu ya. Tapi adik saya hidup sendiri, nanti siapa yang ngurus dia gitu. Dan dia merasa bahwa pembagian ini nggak adil gitu. Jadi apa? Dia ke lumbungnya dia gotong satu karung padi, dia gotong ditaruh ke lumbung adiknya. Nah, ini terjadi bertahun-tahun gitu. Akhirnya dua-duanya berpikir gitu di tempat masing-masing. Kok saya gotong karung beras saya ke tempat saudara saya, kok bukannya makin berkurang gitu ya. Tetap aja gitu. Mereka bingung. Kakaknya juga bingung. Hingga suatu saat, ya satu hari gitu ya. Akhirnya apa? Pada satu malam itu mereka ketemu di tengah-tengah jalan gitu. Wah, waktu mereka bertemu, ya, mereka terharu, mereka tahu apa yang dilakukan oleh masing-masing. Akhirnya mereka nangis bareng-bareng, mereka saling berpelukan, dan mereka tahu, ya, bahwa saudaranya mengasihi dia dan dia mengasihi saudaranya. Ini namanya kita saling mengasihi, ya. Yang keenam, lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu apa? Berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tidak ada apapun yang harus kita nilai lebih tinggi daripada bahwa nama Tuhan harus dipermuliakan oleh kita. Yaitu apa? Caranya, jika kamu berbuah banyak, Bapak dipermuliakan di dalam fakta bahwa murid-murid mengeluarkan banyak buah. Di dalam Yohanes 13 ayat 31 dan seterusnya dikatakan bahwa Allah dipermuliakan dalam pekerjaan anak. Ya, dipermuliakan dalam pekerjaan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mempunyai kebenaran lain bahwa Allah itu dipermuliakan dalam pekerjaan orang-orang percaya yang tinggal di dalam anak. Jadi kita bisa mempermuliakan Tuhan kita dengan apa? Dengan pekerjaan baik. Dalam satu khotbah yang pernah saya bawakan di dalam satu jurnal, Active Christianity, dengan topik What Does the Bible Say, di sana dikatakan ada 17 ayat, ya,
yang menggambarkan pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, yang di dalamnya ada 6 pekerjaan yang baik yang bisa kita lakukan dalam rangka kita memuliakan Tuhan, ya. Sebagai tujuan hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tujuan hidup kita ini adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Allah selama-lamanya. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu adalah apa? Dengan cara hidup kita yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja dengan pekerjaan kita, ya, bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita sebagai anak remaja, ya Pak, kita studi dengan baik-baik, ya. Kalau kita bisa berprestasi dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga apa? Dengan satu perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Perbuatan yang benar. Berbuat sesuatu yang baik. Lalu apa? Dengan perbuatan iman, ya. Seperti apa? Seperti Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ini adalah satu perbuatan iman. Hari ini banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud persembahan iman kita kepada Tuhan. Lalu apa? Menjadi pelaku firman dan apa? Melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Itu perbuatan yang baik bisa kita lakukan. Waktu kita lakukan itu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mempermuliakan daripada nama Tuhan. Ya, pada waktu kita memuliakan Tuhan, maka kita menikmati Allah selama-lamanya. Nah, inilah 7 kriteria di mana kita ini bisa dikatakan sebagai murid daripada Yesus. Itu apa? Pertama, mengasihi Yesus lebih utama daripada yang lainnya. Yang kedua apa? Memikul salibnya. Yang ketiga apa? Melepaskan diri kita dari segala milik kita. Lalu yang keempat apa? Kita menyangkal diri. Ya, yang kelima, kita tetap di dalam firman Tuhan. Lalu yang keenam, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan akhirnya apa? Yang ketujuh, kita berbuah banyak. Pada waktu 7 hal ini, ya, kita dilakukan, maka kita bisa dikatakan sebagai murid Yesus. Apakah bisa ikut-ikutan? Tidak mudah ikut Yesus. Maka saya ingin mengatakan itu tidak bisa ikut-ikutan karena kriterianya itu begitu berat, ya. Tapi dengan kasih karunia daripada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Biar firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, menumbuhkan kita, bahkan mengoreksi kita sehingga kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami siapakah murid Yesus yang sesungguhnya. Sudah ada 7 kriteria di dalamnya yang sudah dipaparkan. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga kami pada akhirnya bisa dikenal sebagai murid Yesus yang berkomitmen penuh, bukan ikut-ikutan, bukan coba-coba, tapi kami sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan. Mampukan kami Bapa dengan pertolongan Allah Roh Kudus, pimpin sertai kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.